بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته الميامين. أما بعد، السلام عليك يا رسول الله، سن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، سن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين بنت رسول الله، سن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الإمام الحسن المجتبى، سن الله لك العزاء في أخيك الحسين. Dan juga kepada imam-imam dari keluarga Rasulullah, kita mengucapkan salam terutama kepada Al-Imam Al-Muntazar Ajjallahu Farajahu Syarif alaihimussalam, semua imam-imam dari keluarga Rasulullah. Kita ucapkan salam pertama kepada Rasulullah, pada keluarga Rasulullah. Kita ucapkan bela sungkawa, duka cita yang mendalam pertama kepada imam zaman kita dan kepada seluruh ulama yang salihin, sebagai insan-insan mulia, para ulama yang meluangkan waktu puluhan tahun untuk belajar ilmu Islam, ajaran suci Islam, Al-Quran, sabda Nabi, dan mengajarkannya kembali kepada kita kaum muslimin. Kita ucapkan duka cita yang mendalam kepada mereka pada hari seperti ini, dan kepada seluruh muslimin, ya, muslimat, mukminin, mukminat, sebagai umat Nabi terakhir, Rasul penutup junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat. Masya Allah. Yang saya hormati Direktur ICC, Fadilatul Ustaz Dr. Syekh Hakim, Syekh Abdul Majid Hakimullahi, Ustaz Umar, Pak Indra, semuanya, asatidzah kita, Ustaz Khairuddin, Ustaz Ali, dan lain-lain. Bapak Ibu, para pencinta Imam Hussein, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur, ya. Saya ingin ingatkan lagi, yang bawa anak dipegang anaknya, ya, agar majelis ini berlangsung sebaik-baiknya. Yang bawa anak dipegang anaknya, ya. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita tiba lagi pada bulan Muharram 1446. Ada yang masuk Muharramnya kemarin maghrib, ada yang masuk Muharramnya maghrib barusan. Mungkin ada lagi yang besok barangkali Muharramnya. Wallahu a'lam, ya. Muslimin kan begitu, biasa ada beda-beda. Jadi kita bersyukur pada Allah, kita dikasih umur untuk kita perbaiki kekurangan masa lalu kita. Dari sisi ini kita bersyukur masih ada umur, ya. Mungkin beberapa tahun lagi, beberapa kali lagi Muharram, beberapa kali lagi Ashura, beberapa kali lagi surah. Wallahu alam, tidak tahu kita. Kita syukuri aja dulu bahwa kita masih dikasih nafas. Tarik nafas, buang nafas, ya. Maka itu kita bertekad untuk memperbaiki kekurangan masa lalu kita. Tapi di sisi yang satu lagi, kalau sisi dapat umur, kita gembira. Tapi di sisi yang satu lagi, kita berduka. Saya ingin mengingatkan saudara-saudara saya, ya, siapa saja, karena acara ini saya juga sebar kepada teman-teman, sebagian teman-teman NU, sebagian teman-teman Muhammadiyah, sebagian teman-teman dari ormas lain yang saya kenal, saya kirim bahwa kita ingin tunjukkan mengenang Imam Hussein bukanlah milik satu kelompok. Mengenang Imam Hussein
bukanlah milik satu mazhab, satu golongan, satu komunitas. Bukan hanya mereka yang pakai baju hitam berhak untuk mengenang Imam Hussein. Mau pakai batik, mau pakai baju putih, mau pakai baju apa saja silahkan. Yang penting kenang Imam Hussein. Karena apa? Karena kalau menyangkut masalah kesedihan, yang pertama sedih adalah kakeknya langsung, kakek Imam Hussein, kakek Imam Hasan dan Imam Hussein yang sedih pertama. Jadi kita hanya ikut, kita hanya mencontoh. Beliau menangis, kita nangis. Beliau berduka, kita ikut. Peristiwa belum terjadi, Rasulullah sudah nangis. Rasulullah junjungan kita sudah diberitahu bahwa akan terjadi peristiwa pembantaian keluarganya yang dipimpin oleh Imam Hussein dengan keluarganya lebih kurang 18 orang dan sahabat-sahabat setianya lebih kurang 54 orang. Jumlahnya kira-kira 72 dibantai. Mereka adalah orang-orang terbaik zaman itu. Mereka adalah orang mukminin sejati zaman itu. Apa dosa mereka? Nah, Rasulullah kasih contoh bahwa beliau menangis, sedih. Sebelum kabar tentang pembantaian Sayyidina Hussein atau Imam Hussein alaihissalam, Rasulullah sudah beritahu juga kepada umatnya, dalam hal ini sahabat-sahabat beliau, minal muhajirin wal ansar, bahwa kedua cucunya ini adalah pimpinan pemuda surga. Al-Hasan wal Hussein Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, dua pimpinan pemuda surga. Dan sebagai pimpinan pemuda surga, bukan sekedar akan ketemu di surga nanti kalau kita masuk surga. Maksud Rasulullah, kalau kalian ingin masuk surga, kalau kalian ingin tahu amal orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, kalau kalian mau diantarkan, dituntun menuju surga, maka ikutilah dua cucu saya ini, kata Rasulullah. Itu makna daripada Al-Hasan wal Hussein Sayyidah Syababi Ahlul Jannah. Dalam pernyataan yang lain juga diriwayatkan oleh kaum muslimin semuanya, Ahlus Sunnah, Syiah, Tasawuf, Tarekat, semuanya kelompok Islam, bahwa Al-Hasan wal Hussein raihanataya minad dunya, dua wewangian Rasulullah. Ini bukan menyangkut sekedar minyak wangi di baju, minyak wangi di tubuh sedikit, bukan. Ini menyangkut bahwa ajaran suci Islam yang deklarasikan adalah Rasulullah, yang gunting pita Rasulullah, yang resmikan Rasulullah. Tetapi agar Islam menjadi terus wangi, Islam menjadi terus berkembang, perlu adanya seperti tanaman. Ada yang menyiram, ada yang kasih pupuk, ada yang kasih sinar matahari, ada yang menjaga, ada yang berkorban. Dan untuk itu, kata Rasulullah, wewangian Islam ini lewat dua cucu saya. Kalau mau Islam mau tetap wangi, Islam mau tetap jaya, Islam unggul, Islam disenangi, dikagumi. Ini makna dua wewangian cucunda Rasulullah, Al-Hasan wal Hussein. Dan junjungan kita juga Rasulullah mengatakan dalam riwayat-riwayat semua kelompok Islam bahwa Al-Hasan wal Hussein imaman qama am qa'ada. Keduanya adalah imam, adalah pemimpin, baik diakui atau tidak, baik punya keraton atau tidak, baik punya istana atau tidak, baik punya sekretariat atau tidak. Keduanya adalah pemimpin kalian. Ini diumumkan oleh Rasulullah secara demonstratif, diperdengarkan kepada umat, diriwayatkan dari generasi ke generasi. Tapi memang tidak gampang mengikuti keluarga Rasulullah. Ada saja tantangan. Apa yang membuat Islam jadi jaya? Iblis akan kerja keras untuk menghadang, menghalangi, meneror, menghina, memarginalkan, memusuhi. Apa saja yang membuat Islam hadir sebagai wewangian, hadir sebagai pembela kaum tertindas, hadir sebagai yang menyenangkan, maka iblis akan kerja keras. Karena itu
nasib kedua cucunda Rasulullah ini tragis. Satu diracun, mati syahid Sayyidina Hasan, dan satu lagi Sayyidina Husain dibantai bersama 18 keluarga Rasulullah dan 54 sahabat-sahabat terpilih dari keluarga Rasulullah. Perlu hadirin pahami dengan baik, baik yang hadir di ruangan mulia ini, ICC Buncit, maupun yang ada di rumah lewat YouTube, bahwa Sayyidina Hasan masih hidup setelah kakeknya meninggal 40 tahun. Bukan waktu pendek, 40 tahun, 80 semester. Sayyidina Husain masih hidup setelah wafatnya kakeknya Rasulullah, masih 50 tahun, 100 semester. Tetapi banyak sekali kaum muslimin yang kalau kita tanya, termasuk keturunan Sayyidina Husain, yang tidak paham umur. Berapa umur Sayyidina Husain? Paling 10, paling 11, paling 12. Menyedihkan sekali. Sejarah dua pimpinan pemuda sorga tidak dipahami oleh banyak kaum muslimin. Sejarah dua wewangian Rasulullah, dua imam yang ditunjuk oleh Rasulullah, masih banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Karena itu saya menghimbau diri saya dan hadirin umumnya, kaum muslimin Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih kurang, sudah cukup waktunya untuk masa bodoh tentang dua cucunda Rasulullah ini. Sayyidina Hasan yang mati syahid tahun 50 Hijriah dan Sayyidina Husain yang mati syahid pada tahun 61 Hijriah. Akan lain kaum muslimin nanti kalau mau kita janji di Muharram ini, salah satu perbaikan yang harus kita lakukan, salah satu agenda utama yang harus kita canangkan adalah kita janji, ya Allah, kemarin-kemarin kami lalai, ya Allah. Ada teladan setelah Rasulullah, dari keluarga Rasulullah yang begitu agung, begitu hebat, masuk ke dalam ayat yang disucikan. Al-Hasan wal Husain masuk ke dalam ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Masuk ke dalam ayat ini, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Al-Hasan wal Husain masuk ke dalam ayat yang dibaca oleh kaum muslimin. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Masuk ke dalam ayat ini yang memberikan makanan kepada orang yang butuh. Al-Hasan wal Husain masuk ke dalam ayat yang diminta oleh Allah kepada Rasulullah untuk minta upah dari umatnya. La fulus, wala emas, perak, intan, berlian, permata. La. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Bahwa dengan memberikan upah cinta, dengan memberikan upah setia, dengan memberikan upah penghormatan, cinta, tulus, ikhlas kepada keluarga Rasulullah yang di dalamnya ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka akan muncul nanti kewibawaan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang mulia, umat al-Islam, muslimin Indonesia, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Sudah cukup kita masa bodoh. Kita sudah baca tokoh-tokoh dari benua barat, dari benua timur, tokoh ini, tokoh itu, baik dari dalam negeri kita maupun dari luar negeri. Apa enggak? Apa kita nyaman di saat kita belum tahu tentang dua pimpinan pemuda sorga, lalu kita sudah baca tokoh ini dan tokoh itu? Kita akan gelisah, kita malu pada Rasulullah. Dan kita juga masih dalam kondisi prihatin tentang Gaza yang terus dibombardir. Sudah puluhan ribu anak-anak terbunuh, sudah puluhan ribu ibu-ibu dibantai, rumah. Kita masuk ke dalam Muharram dalam suasana seperti ini. Juga termasuk di dalam negeri kita, di mana persatuan-persatuan kita khawatirkan menjadi retak-retak. Maka dalam kondisi seperti ini,
kita harus komitmen. Kita adalah menjadi bagian, kita muslimin yang mencintai Islam, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, menghormati sahabat-sahabat Rasulullah, dan mencintai negeri kita. Maka marilah kita kaji tentang dua cucunda Rasulullah yang sangat penting ini. Karena kalau kita kaji, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang Allah dan Rasulullah yang lain. Sebagaimana badan, dengan olahraga, dengan vitamin, dengan gerak badan, dengan istirahat yang cukup, begitu biasanya pakar kesehatan menasehati kita agar cukup istirahat, olahraga, makan yang seimbang. Nanti kita diharapkan jadi sehat. Lebih penting lagi adalah tentang jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kenapa tidak raya-raya? Karena kurang belajar dari pimpinan para pahlawan, pimpinan para pejuang, pimpinan pemuda sorga. Inilah yang menyebabkan kejayaan negeri kita yang diharapkan oleh para pahlawan negeri kita. Karena sebentaran lagi bulan depan kita masuk Agustus. Juga penting kita singgung masalah ini agar supaya cita-cita luhur kemerdekaan yang terus tertunda-tunda, bahkan diciderai di beberapa tempat, mari kita perjuangkan. Kita para pencinta keluarga Rasulullah, kita para pencinta Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain harus ada di barisan paling depan untuk menyuarakan tentang masalah perjuangan, perlawanan kepada kejahatan, perlawanan kepada mereka-mereka yang ingin merusak, perlawanan kepada mereka yang memecah belah, perlawanan kepada kaum kriminal, terutama kepada Zionis Israel. Allahu Akbar. Angkat tangannya, Allahu Akbar. Salawat. Masya Allah, Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, para pencinta cucunda Nabi Sayyidina Husain, ya, karena ini kalau pada waktunya kita akan banyak bicara tentang Sayyidina Hasan pada hari lahir beliau, pada hari syahadah beliau, hari syahidnya beliau, ya. Tapi karena sekarang adalah Muharram dan tanggal 10 Muharram adalah hari gugurnya Sayyidina Husain, dan sekarang tanggal 1 Muharram, maka kita fokuskan sekarang bicara kepada pimpinan pemuda sorga yang kedua, yaitu Sayyidina Husain, yaitu Imam Husain. Masya Allah. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain. Salawat. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam sudah bawa Taurat, sudah ajarkan Taurat dengan sempurna, ya, Musa alaihissalam. Tetapi banyak kemudian yang salah paham kepada Tauratnya, atau bahkan ada yang merubah-rubah Tauratnya Musa. Sampai sekarang orang mengatakan kami pengikut Musa, kami pengikut Taurat, tapi jauh dari bimbingan Musa alaihissalam. Sebagaimana banyak orang, ada jutaan di muka bumi mengatakan bahwa kami pengikut Isa, kami pengikut Injil. Injil telah diajarkan oleh Isa alaihissalam dengan sebenar-benarnya. Tapi kondisi yang ada jauh daripada bimbingan Isa. Karena bimbingan para nabi sama. Mau Musa, Isa, dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi assalam, ya, semua nabi alaihi wassalam sama. Pasti anti kezaliman, pasti senang dengan keadilan. Tapi mengapa ini Israel misalnya mengaku ikut Taurat, ikut Musa, bantai anak-anak? Dan kenapa para pengikut Isa, pengikut Injil, kenapa diam saja dengan Israel yang dibantai? Sebagian tentunya, dan sebagian alhamdulillah. Begitu pula kita kaum muslimin. Gaza sudah teriak, Gaza sudah minta tolong. 57 negara Islam sudah diminta tolong.
tapi tidak serius menolong. Dari 6 juta penduduk Lebanon, hanya mungkin kira-kira 100.000 yang sangat serius membela Gaza. Dari 30 juta penduduk Yaman, mungkin kira-kira 1 juta yang sangat serius bela Gaza. Sedangkan kita, muslimin yang lain, 50 negara lebih, hanya doa dan sekali-sekali demo. Lumayan, alhamdulillah. Masya Allah. Mengapa Islam jadi seperti ini? Kalau kita mengkritisi pengikut Taurat, kalau kita mengkritisi pengikut Injil, walaupun kita percaya ada yang masih serius mengikuti Taurat dan Musa alaihissalam, kita percaya ada yang masih serius mengikuti Injil dan Nabi Isa alaihissalam, kita juga bertanya-tanya, boleh kenapa pengikut Muhammad yang 2 miliar tidak serius membela Gaza? Mengapa yang serius membela Gaza hanya pengikut yang betul-betul serius membela Nabi Muhammad, membela Al-Quran? Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, yang serius membela Gaza adalah mereka yang serius mengkaji tentang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bukan sekedar mau cari pahala lalu bersolawat. Salawat sekali dapat pahala 10, alhamdulillah. Tapi perlu diketahui, di dalam salawat ketika menyebutkan Muhammad wa ali Muhammad, masuk di dalam itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Perlu digali lebih dalam, dielaborasi lebih dalam, biar muncul muslim-muslim sejati, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Karena kejayaan Islam, kejayaan kemanusiaan, penegakan keadilan, agenda Imam Mahdi nanti, baik Sunni dan Syiah percaya agenda utama Imam Mahdi adalah penegakan keadilan, bukan penyebaran agama Islam. Baru kemudian nanti Islam diperkenalkan. Agenda utama dan pertama Imam Mahdi, baik menurut Sunni dan Syiah, adalah yamla'ul arda qistan wa adla ba'da muli'at zulman wa jawra. Setelah kelam hitam, kezaliman di mana-mana, pembunuhan, kriminal, di beberapa tempat nyaris nggak ada yang bisa bendung kaum kriminal tersebut, maka agenda utama Imam Mahdi adalah penegakan keadilan. Dan untuk menuju ke sana, ya tidak akan mungkinlah Muslim yang hanya sekedar doa, sholat puasa, sulit akan terpilih. Kejayaan Islam harus di tangan orang-orang yang betul-betul memenuhi persyaratan. Imam Mahdi hanya memimpin. Imam Mahdi adalah komandan tertinggi. Imam Mahdi adalah komandan utama. Tetapi prajurit perlu dipersiapkan. Nah karena itu, alhamdulillah, Francis Fukuyama mengatakan kita punya sayap masa lalu dan sayap masa depan. Sayap masa lalu adalah Imam Husain yang terus memompa semangat. Jangan takut, maju, berikan pengorbanan, berikan tadhiyah, berikan perhatian, keberanian, kesetiaan, bangun persatuan. Kita dipompa oleh masa lalu kita. Imam Husain memiliki prajurit-prajurit, walaupun cuma 70 kira-kira, tapi prajurit-prajurit pilihan, prajurit-prajurit yang luar biasa. Dari sisi apa? Kesetiaan kepada komandan, keberanian melawan kaum kriminal, kesiapan berkorban, kesabaran. Ini adalah syarat-syarat utama kalau kaum muslimin ingin menang. Tidak sulit membaca ayat yang sering kita dengar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia. Tunggu dulu, Bung. Ayat ini perlu persyaratan. Bukan umat semuanya. Bukan sekedar sholat dan puasa. Ini umat yang memenuhi persyaratan. Karena Allah ingin mengantarkan lewat ayat ini kejayaan Islam. Kuntum khaira ummatin wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, ini juga memenuhi persyaratan. Harus ada pasal-pasal yang kita penuhi dulu, baru nanti kita akan terpilih. Nah hadirin kaum muslimin muslimat, baik yang hadir di ruangan ICC
Buncit, Mampang, Perapatan ini maupun yang di rumah, saya ingatkan, setelah Imam Hasan mati syahid diracun, Imam Husain masih sabar 10 tahun menghadapi kedurjanaan preman Mekah yang menjadi khalifah liar. Ada orang-orang memusuhi cahaya Islam 20 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kecil, bukan pendek. Dari mulai Nabi mendeklarasikan Islam umur 40 tahun sampai Nabi umur 50 dimusuhi terus. Saya tarik ke belakang sejenak. Lisan mereka yang tadinya sopan sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, kini meneror Nabi, menghina Nabi. Ya sahir, ya kahin, ya majnun, ya man yufarriq bainal mar'i wa zawjih, dan lain-lain hinaan. Apalagi setelah meninggalnya dua pembela utama, yaitu istri Rasulullah Sayyidah Khadijah dan pamanda Rasulullah Sayyidina Abu Talib. Tantangan secara eksternal makin menjadi-jadi. Mereka ingin eksekusi Rasulullah, ingin bunuh. Lalu Nabi pindah ke Madinah. 10 tahun di Madinah. Orang Mekah kejar lagi. Preman-preman Mekah mengejar Rasulullah. Sehingga apa yang tidak terjadi di Mekah akhirnya terjadi di Madinah. Apa yang tidak terjadi di Mekah? Yang tidak terjadi di Mekah adalah perang. Karena senjata Rasulullah adalah hanya kata-kata. Senjata Rasulullah adalah tabligh. Senjata Rasulullah adalah ucapan. Senjata Rasulullah adalah dakwah. La pedang, wala tombak, apalagi drone. Baru kemudian pada tahun ke-7 di Madinah, Rasulullah bawa kira-kira 12.000 tentara, pasukan ke Mekah, takluk Mekah. Para preman akhirnya nyerah, tunduk. Nah, beberapa preman Mekah inilah yang kemudian kira-kira 15 tahun kemudian menjadi penguasa di provinsi paling subur di dunia Islam. Hanya 15 tahun. Setelah memusuhi Rasulullah 20 tahun. Artinya 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Mereka kemudian ini yang memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam, memusuhi Al-Quran, menyatakan kami masuk Islam. Kalau memang ada ketulusan dalam masuk Islam, pertanyaan besarnya, saya mau buru-buru aja masuk sebelum lupa. Kalau memang ada ketulusan masuk Islam, kenapa kemudian 15 tahun kemudian memusuhi keluarga Rasulullah? 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, anaknya Abu Sufyan, preman utama Mekah, oh sejarah mengatakan dia masuk Islam. Oke lah, mas, katakan masuk Islam. Tapi fakta membuktikan, kenapa yang dimusuhi bukan kaum kriminal, bukan musuh kaum muslimin, bukan musuh kemanusiaan. Kenapa yang dimusuhi adalah keluarga Rasulullah. Abu Sufyan memusuhi Rasulullah, Muawiyah memusuhi Sayyidina Ali, dan Yazid cucunya Abu Sufyan kemudian membantai Sayyidina Husain cucunda Rasulullah. Ini penting. Mekah menjadi tempat start. Mekah tempat hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Tetapi kemudian 60 tahun kemudian dari tempat yang sama, sang cucunda juga hijrah dari Mekah. Rasulullah hijrah dari Mekah untuk mencari apa? Mencari pengikut setia. Mekah makin sempit. Mekah makin pengap. Mekah makin meningkat tindakan kriminalnya. Rasulullah diminta oleh Allah untuk berangkat. Intilaqan min Makkah al-Mukarramah. Berangkat ke Madinah untuk mencari ansar, mencari pembela. Rasulullah paling pemberani. Rasulullah adalah panglima utama, Nabi terakhir, Rasul penutup, kekasih Allah nomor 1, harus berangkat dari Mekah, hijrah. 60 tahun kemudian sang cucunda, yaitu Sayyidina Husain, juga meninggalkan Mekah. Kapan? 1 hari menjelang wukuf di Arafah. 60 tahun. Atau 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah. 60 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah,
sang cucunda ini, pimpinan pemuda surga ini, atau ahlul kisah yang terakhir ini, setelah wafat kakeknya Rasulullah, setelah wafat ibundanya pimpinan wanita penghuni surga, setelah wafat ayahnya Sayyidina Ali pahlawan gagah perkasa, setelah wafat abangnya Sayyidina Hasan yang sangat mencintai persatuan kaum muslimin, satu-satunya anggota ahlul kisah yang masih hidup hanyalah Sayyidina Husain. Mestinya dieman-eman, kata orang Jawa, disayang-sayang, diikuti. Umur Imam Husain waktu itu 56, ditaati, diikuti. Tapi yang terjadi adalah kemudian ingin dibunuh di Madinah, pergi ke Mekah, masih terancam di Mekah. 4 bulan setelah ada di Mekah, kira-kira 1 hari sebelum wukuf di Arafah tahun 60 Hijriah, beliau berangkat bersama anak dan istrinya, bersama keponakannya, bersama pengikut setianya. Imam Husain sudah mengatakan kepada mereka bahwa Islam terancam, Al-Quran dirubah-rubah, penjara menjadi tempat dikurungnya orang-orang soleh. Cerita tentang dirusaknya Taurat dan Injil sekarang ada di depan mata. Yazid merusak Al-Quran, Baitul Mal dirampok, kehormatan Mekah dan Madinah dihancurkan. Dalam kondisi seperti ini, Imam Husain bangkit, Imam Husain maju. Kata ulama kita, Imam Husain yuhaddid harakatahu fi kalimatin, membatasi gerakannya kepada 2 tujuan utama. Li'anna al-haq la yu'mal bihi, kebenaran sudah diinjak-injak, kebenaran tidak diamalkan lagi di depan mata. Orang baik hanya lari ke pojok masjid, hanya mengeluh pada Allah, ya Allah rusak kondisi, pemerintah yang ada sudah merusak, mendatangkan tafsir Al-Quran yang palsu, memelihara ulama-ulama yang bisa dibayar, ulama suk. Sedangkan orang-orang baik banyak yang lari ke pojok masjid, zawiyah masjid, tidak bisa apa-apa. Wal batil la yutanaha anhu, sedangkan kebatilan jalan mulus-mulus saja. Penguasa yang zalim ingin merampok Baitul Mal, lancar. Wanita sana dan sini yang terhormat ingin diganggu, bisa. Proyek-proyek manipulatif, dikeluarkan dananya dari uang negara, tapi masuk ke dalam kantong-kantong pejabat yang korup. Di zaman Yazid terjadi. Al-batil la yutanaha anhu, tidak ada yang lagi bisa mencegah. Dalam kondisi seperti ini, Imam Husain harus maju. Dia adalah pimpinan pemuda sorga yang terakhir lagi dari ahlul kisah yang 5 alaihimussalam. Mari kita perhatikan, ya, apa yang terjadi dalam kondisi seperti ini. Imam Husain maju, Imam Husain berjuang. Imam Husain mengatakan bahwa Allahumma innaka ta'lam anna lam yakun ma kana minna tanafusan fi sultan. Ini bukan dalam rangka mencari kursi legislatif atau eksekutif. Ini adalah perjuangan di jalan Allah. Ini bukan mengumpulkan pundi-pundi rupiah atau dolar. Ini adalah perjuangan. Maka Imam Husain mengatakan di sini, walakin ya Allah, betul-betul linuria al-ma'alim min dinika ya Allah, agar kami bisa, ini target daripada pergerakan Imam Husain, daripada perjuangan Imam Husain. Perjalanan Imam Husain dari Madinah ke Mekah kira-kira 500 km. Perjalanan Imam Husain dari Mekah ke Karbala kira-kira 1400 km. Jadi total lebih kurang 2000. Luar biasa perjuangan beliau. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Husain. Salawat. Jadi ikhwani, a'izzai, bapak ibu, ikhwan, akhwat yang saya cintai, Imam Husain mengatakan, ya Allah, linuria al-ma'alim min dinika ya Allah,
Hamba ingin perlihatkan kembali sendi-sendi agamamu yang sudah dirusak ya Allah. Lambang-lambang agamamu yang sudah diciderai ya Allah. Hanya 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah, ma'alim sudah dirusak. Yang terangkat tinggi mestinya, yang dijunjung tinggi ma'alim, yang dimuliakan adalah ma'alim agama Allah, ternyata dirusak. Imam Husain mau berangkat, apapun resikonya, berapapun biayanya. Jadi yang pertama ini kita catat ini, ma'alim ini. Zaman kita juga seperti itu. Islam akan menang seluruh dunia. Seperti kita tahu bahwa janji kemenangan Islam pasti. Al-Quran menyebutkan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Ini janji pasti menang. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ini pasti bakal menang. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ila akhiril ayat. Ini juga janji pasti bakal menang. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Ini juga janji kemenangan dari Allah pasti. Al-Islam Muhammadiyul wujud wa Husainiyul baqa. Gunting pitanya Rasulullah, tanamannya Rasulullah yang pertama, tapi pupuknya, airnya, sinar mataharinya, perawatannya, kalau mau buah bagus, kalau mau daun rindang, kalau mau akar kuat, Imam Husain yang maju. Labbaika ya Husain. Salawat. Jadi saudara-saudaraku, teman-teman dari NU dan dari Muhammadiyah dan dari manapun, dari FPI, dari Al-Wasliyah, Al-Husain bukan milik satu kelompok. Al-Husain milik kita semuanya. Malam ini kita ikrar bahwa kita ingin mendalami perjuangan dua cucunda Rasulullah. Lalu yang kedua, untuk apa Imam Husain bergerak dalam perjuangannya ini, dalam penegakan keadilan ini? Linudhir al-islah fi biladika ya Allah. Hamba bersama keluarga hamba ya Allah dan teman-teman hamba yang setia ingin memunculkan kembali islah, perbaikan di negerimu ya Allah, di bumimu ya Allah. Islam bukan sekedar mendamaikan dua orang yang bertikai. Islam menyangkut perbaikan bumi. Islam menyangkut perbaikan negara-negara, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kampung-kampung, kota-kota yang dirusak oleh Yazid, cucunya Abu Sufyan. Maka cucunda Rasulullah harus bangkit. Linudhir ya Allah al-islah fi biladika. Lalu yang ketiga adalah Imam Husain mengatakan supaya ya'man al-mazlumun, supaya orang-orang ini yang mazlum, yang tertindas, yang teraniaya, mereka tertindas. Ya'man al-mazlumun min ibadika ya Allah, agar aman, agar tentram, agar nyaman. Dan seperti sekarang kita saksikan adanya kezaliman di mana-mana. Mazlum, sudah mazlum secara ekonomi, sudah mazlum secara budaya, masih ditakut-takuti lagi nanti akan begini, akan dipenjara, akan apa. Mazlumun banyak. Karena itu kita harus lebih mendalami lagi. Ini 10 malam ini malam pertama Muharram. Besok malam kedua, mari kita terus gali 10 malam ini Madrasah Agung. Kalau kita perhatikan, apalagi mau seluruh Muharram sampai 30 malam, apalagi mau 1 tahun 12 bulan, jika 10 malam saja dari hari pertama sampai hari ke-10, baik malamnya maupun siangnya, kita gali terus ini pelajaran, maka akan muncul nanti pemahaman kita tentang Allah yang lain. Kalau orang memang paham tentang Allah, tidak mungkin kondisi seperti ini. Tidak mungkin itu Gaza teriak sendirian. Tidak mungkin yang bela Gaza hanya sedikit. Belajarlah Allah dari Sayyidina Husain. Siapa itu Allah? Bagaimana Allah? Apa yang Allah telah perbuat? Apa yang Allah inginkan?
Madza sana'a bika Allah? Madza yuridu minka Allah? Allah telah berbuat apa pada kalian? Allah ingin apa dari kalian? Kalau kita pelajari dasar agama kita dari Sayyidina Husain, maka tidak akan mungkin seperti sekarang. Hanya dari rapat ke rapat. Itu orang-orang Oki. 57 negara. Atau 22 negara Arab. Dari satu sidang ke sidang berikutnya. Dari satu ijtima ke ijtima berikutnya. Dari satu rapat ke rapat berikutnya. Janji hanya tinggal janji. Coba belajar dari Sayyidina Husain tentang Allah. Cukup rapat satu kali. Pasti ada pergerakan real, konkret untuk membela Gaza yang mazlum. Ini hadirin yang saya muliakan. Kita akan, kalau kita dalami Sayyidina Husain, al-Islam lewat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kita akan paham siapa Rasulullah. Tokoh besar dunia Ali Syariti mengatakan, kenapa kita pegangan kepada Ali? Kenapa kita pegangan kepada Sayyidina Hasan? Kenapa kita pegangan Sayyidina Husain? Supaya dapat pelajaran baik tentang Allah dan Rasulullah. Supaya kita tidak kehilangan makna sebenarnya daripada Allah yang Maha Kuasa dan daripada Nabi Muhammad yang agung ini. Jadi lambang perjuangan, lambang perlawanan Imam Husain dari poin-poin yang Al-Fakir uraikan, mengutip ceramahnya Imam Husain sendiri. Ya, dan yang terakhir adalah wa yu'mal agar supaya bil faraid was sunan bi faraidika was sunanika. Faraiduka ya Allah, sunanuka ya Allah telah diinjak-injak. Apa yang Allah perintah tidak dilaksanakan secara serius. Apa yang Allah larang justru diterjang-terjang oleh Yazid saat itu. Karena itu Imam Husain mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, likai apa? Yu'mal bi faraidika wa bi sunanika ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Supaya faraid Allah, mana titah perintah Allah, mana larangan Allah bisa lagi dilaksanakan. Yang perintah dilaksanakan, yang larangan bisa dijauhi. Dan mana pola kehidupan yang diinginkan dalam sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan hadirin semuanya. Jadi sekali lagi bahwa Imam Husain sendiri yang mengatakan agenda beliau dalam pergerakan antara lain adalah bukan untuk mengejar kekuasaan. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan jika menang pada 10 Muharram Imam Husain menang, beliau sangat siap memimpin dunia Islam dengan penuh keadilan. Tapi bukan karena itu. Jadi hadirin, saya akhiri saja bahwa yang pertama Imam Husain ingin memperlihatkan sendi-sendi agama Allah. Catat baik-baik. Sendi agama Allah penting. Kalau kehidupan mau betul-betul normal, maka sendi yang dikatakan oleh Imam Husain, sendi-sendi agama Allah yang sudah mulai diabaikan, Imam Husain ingin mengangkat kembali. Apapun akan dilakukan oleh Imam Husain. Ya. Nah, karena itu 4 ini penting, sendi-sendi agama Allah. Yang kedua adalah tentang memperbaiki negeri ataupun bumi pada umumnya. Yang ketiga, membuat aman orang-orang yang mazlum, mendapatkan kembali hak-haknya. Dan yang terakhir adalah berbagai kewajiban dari sisi Allah, perintah-perintah Allah jalan kembali, air menemui kembali saluran-salurannya. Masya Allah. Hadirin, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, saya ingatkan terakhir, inna fi syahadatil Husain. Ya, ini syahadahnya Imam Husain tidak akan pernah mengering. Inna fi syahadatil Husain, syahadahnya Imam Husain, syahadahnya Abu Abdullah al-Husain bersama keluarga beliau dan sahabat beliau tidak akan pernah dingin, tidak akan pernah dilupakan. Dia akan terus menggelinding bagaikan bola salju. Dia akan terus membesar dan menemukan pengikut-pengikutnya yang setia. Dan kita muslimin Indonesia tidak boleh ketinggalan. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Aba Abdullah,
kami bersaksi malam ini bahwa Engkau telah menyampaikan risalah suci Islam. Imam Husain Abu Abdullah, kami yang hadir di sini dan menyaksikan saat ini bersaksi bahwa Engkau aqamtas salah, Kau telah menegakkan salat dengan cara yang paling benar. Wa ataitaz zakah, Kau telah menunaikan zakat, kewajiban material. Kami semua menyaksikan bahwa Engkau jahadta fi sabilillah, Kau telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa alal arwah allati hallat bifinaik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahd minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn wa ala aulad al-Husain wa ala ashabil. Sekali lagi, assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn wa ala auladil wa ala ashabil. Dari hati yang paling dalam, terakhir sekali lagi, assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn wa ala auladil Husain wa ala ashabil. Imam Husain telah menjadi contoh teladan yang luar biasa, dan Imam Mahdi akan datang menegakkan keadilan. Kita muslimin Indonesia harus menyiapkan diri sebaik-baiknya menyambut kedatangan Imam Mahdi. Dengan begitu kita telah bikin gembira Rasulullah dan telah membuat gembira Imam Husain. Mudah-mudahan kita terpilih semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.